Hai. Kita dari kelompok 1 Kelas 11 A2. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Museum Kebangkitan Nasional. See you teman-teman. Ikutin kita terus ya. Kita OTW guys. Kita lagi jalan menuju Google Maps. kita arah ya. Halo teman-teman, nah sekarang kita udah sampai di Museum Kebangkitan Nasional. Let's go, kita langsung aja telusuri ada apa aja sih di sini. Museum Kebangkitan Nasional atau yang lebih dikenal dengan Stovia dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1900-an. Pemerintah Belanda butuh tenaga medis murah untuk menangani wabah penyakit menular. Tanpa disadari, terkumpullah anak-anak muda terpintar dari seluruh pelosok Nusantara pada satu tempat. Ada yang dari Jawa, Sumatera, sampai Minahasa dan Ambon. Mereka yang tadinya tidak mengenal satu sama lain mulai berdiskusi, belajar, dan akhirnya tersadar kita punya nasib yang sama dan kita dijajah. Nah, oke teman-teman, jadi bisa lihat di sini bahwa di sini ada garis walk timeline yang menunjukkan penjelajahan samudera yang dengan semangat gold, glory, dan prosper. Bisa lihat di sini dari tahun 1596 sampai 1800. Di Museum Stovia ini dijelaskan tentang penjelajahan samudera yang dilakukan bangsa Eropa untuk mencari kekayaan dan wilayah baru yang kemudian membawa mereka datang ke Indonesia. Alur waktu yang ditampilkan menunjukkan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut berkembang hingga akhirnya memicu perubahan besar dan awal mula penjajahan di Indonesia. Peta di Museum Stovia ini menunjukkan gambaran Nusantara pada masa penjajahan samudra saat bangsa Eropa mulai memetakan jalur pelayaran untuk mencari rempah-rempah dan mulai masuk ke Indonesia. Nah, teman-teman, di sini ada infografis sejarah perubahan Nusantara ke Hindia Belanda yang merupakan akibat dari keberhasilan Belanda yang memenangkan persaingan antar penjajah sehingga mengubah namanya menjadi Nederlands Indie, Hindia Belanda atau Nederland Oost-Indie, Hindia Belanda Timur. Perubahan nama ini untuk menegaskan bahwa kerajaan Belanda berkuasa di wilayah tersebut. Nah, di sini ada contoh replika kapal VOC yang waktu itu datang ke Nusantara pada abad ke-17 dan waktu itu Belanda sangat mendominasi penjelajahan samudra, lalu tercatat ada sekitar 1058 buah kapal. Oke, halo semuanya, bersama dengan saya. Jadi selanjutnya adalah tempat di mana datangnya bangsa-bangsa Eropa mendatangi atau memulai kegiatan imperialismenya. Bisa kita lihat di sini ada jalur kedatangannya bangsa Eropa ke Nusantara. Yang pertama tentunya ada Spanyol dan juga Portugis. Lalu sampailah kita di ruang edukasi di museum ini yang menjelaskan perkembangan pendidikan pada masa kolonial. Ruangan ini fokus pada bagaimana sistem pendidikan barat melahirkan golongan terpelajar atau elit baru di Indonesia, yang kemudian punya peran penting dalam munculnya kesadaran nasional dan pergerakan menuju kemerdekaan. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di bagian politik etis. Nah, politik etis ini dijelaskan bahwa pada 17 September 1401, Ratu Wilhelmina menegaskan ke kerajaan Belanda bahwa mereka memiliki utang budi terhadap rakyat Hindia Belanda yang akan mereka tebus melalui adanya irigasi, emigrasi, dan edukasi. Halo teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang ragam pendidikan. Pendidikan pada masa Hindia Belanda bersifat diskriminatif karena mengutamakan golongan tertentu.
Dan ciri pendidikan pada masa itu ada dua, yaitu gradualisme dan dualisme. Karena tidak memperhatikan penduduk bumi putra dan terbuat terpisah untuk anak bumi putra dan anak terpilih. Prinsip konkordansi mempersulit anak bumi putra di sekolah pemerintah pendidikan bertujuan mendapatkan pegawai dengan gaji yang murah. Dan kalau kita bergeser ke sini, ini ada ragam pendidikan. Yang pertama ada sekolah dasar, yang kedua sekolah dasar kelas 2, yang ketiga sekolah rendah Eropa, dan yang keempat sekolah menengah. Yang kelima sekolah pendidikan guru, dan yang keenam ada sekolah raja. Yang ketujuh ada sekolah kejurusan. Dan kalau kita beralih ke sini, ini adalah munculnya elit baru. Kebijakan politik etis yang lebih menguntungkan adalah edukasi. Rakyat diberi kesempatan menyalahkan anaknya. Terbuka kesempatan terhadap pendidikan melahirkan golongan elit baru. Dan di sini kalian bisa lihat gambar-gambarnya di mana sekolah ini mulai terbentuk. Pelaksanaan politik etis nyata menyimpang jauh dari menyejahterakan rakyat, di mana 3 poin utama diselewengkan menjadi: yang pertama, irigasi hanya untuk perkebunan Belanda, yang kedua, emigrasi hanya untuk memenuhi tenaga buruh di luar Pulau Jawa, dan yang ketiga, edukasi hanya untuk menyediakan atau menghasilkan tenaga administrasi rendah, di mana rakyat hanya menjadi pegawai rendahan. Nah, di sini bisa dilihat hukum kuli kontrak, perjanjian kuli kontrak, dan juga pendaftaran kuli kontrak yang menjadi selewengan dari emigrasi. Oke, jadi Taman Siswa ini didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Nah, semboyan pendidikannya itu ada Ing Arsa Sung Talada, Ing Madia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Ruang ini menggambarkan suasana kelas di sekolah Stovia pada masa kolonial. Di tempat inilah para pelajar pribumi belajar ilmu kedokteran dan mulai tumbuh sebagai kaum terpelajar yang kelak berperan dalam lahirnya kesadaran nasional Indonesia. Bagian ini menampilkan organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 oleh Dr. Sutomo bersama para pelajar Stovia. Organisasi ini menjadi salah satu awal kebangkitan nasional Indonesia. Melalui Budi Utomo, para kaum terpelajar mulai berjuang memajukan pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat pribumi. Ruangan ini menjadi tempat pertemuan penting, diskusi, dan kongres organisasi pergerakan pada masa-masanya. Oke, jadi sekarang kita berada di ruang Direktur Stovia. Jadi, ruang Direktur Museum Kebangkitan Nasional ini tuh bukan sekedar kantor biasa, guys. Dulunya ini ruang Direktur ini adalah kantor untuk administrasi dari pendidikan tinggi kedokteran Stovia ini, guys. Nah, bisa kita lihat di sini ada direkturnya pada zaman itu, atau bisa dibilang juga kepala sekolah dari Stovia ini. Halo teman-teman, sekarang kita berada di kawasan Stovia. Dan sekarang kita mau menelusuri ada apa aja. Nah, kita sudah selesai menelusuri Museum Kebangkitan Nasional. Yeay! Seru-seru banget teman-teman isinya. Kalian bisa lihat ya di vlog. Bye-bye. Jadi kita lagi sesi foto-foto karena kita udah selesai. Hai. Guys, jadi kita lagi jalan ke Plaza Atrium.
Lihatlah anak-anak kelaparan. Kita udah sampai di Plaza Atrium. Plaza Atrium guys. Diliatin Bumble. Guys, kita udah nyampe di. Ini di mana, Pi? Gokana. Enggak. Shem Ramen, teman-teman. Guys, ini ke Sekar Agni guys. Udah pada kelaparan ya guys. Hai. Jadi kita habis selesai makan. Hai. Hai. Ya, ada di kamar mandi teman-teman. Ini udah capek. Kita udah kenyang. Kita udah kenyang banget. Ya. Setelah ini kita mau kemana lagi kita nggak tahu. Jadi tungguin aja. Bye bye. Atau nggak sama aku nggak? Boni sama aku. Iya. Dadah Sekar. Makasih ya. Dadah. Ini kirim ke siapa? Kayak Haris aja. Dia sudah pergi. Makasih ya, Bang. Dadah. Dadah Boni, dadah. Dadah. Mau nyasar berdua ya? Yeay, nyasar hati-hati ya, nyasar. Kita berdua di Monas. Ini tahu Monas deket-deket. Bilang atas namanya kirim ke. Hai. Jadi kita udah selesai nih vlognya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Masih ada namanya keseruan kita seharian ini. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye. Ini gak ikut semua ya teman-teman. Bye-bye. Anda udah banyak pulang. Bye-bye. Hai semuanya. Kita lagi di perjalanan pulang dari stasiun Duku Atas mau ke Harjamukti. Ya akhirnya kita pulang setelah gedebak-gedebuk kayak hektik banget hari